Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Selamat datang di webinar diskusi online bersama Pendeta Esra Soru. Dalam webinar ini, kita mengadakan diskusi dengan cara yang berbeda. Anda akan diberikan kesempatan untuk bertanya dan mengangkat topik-topik yang ramai dibahas mengenai Kristenan. Berikut adalah cuplikan video dari diskusi-diskusi yang kami lakukan setiap Senin 2 minggu sekali jam 7 malam. Dan bagi Anda yang ingin mendaftar, silakan Anda bisa klik link yang tertulis pada caption. Jangan lupa untuk klik dan subscribe YouTube channel Pijar TV. Teman saya memiliki seorang anak bayi dan meninggal dunia. Saat yang bersangkutan tanya kepada ayahnya yang seorang Kristen, masuk surga atau nerakakah anaknya yang meninggal dunia tersebut, Pak? Ayahnya tidak bisa menjawab. Di dalam kekecewaannya, dia mendapatkan jawaban dari seorang ustadz yang berkata bahwa bila ayahnya seorang muslim, maka anaknya tersebut langsung masuk surga. Akhirnya teman saya tersebut memilih menjadi seorang mualaf. Bagaimanakah seharusnya kita menjawab dari sudut pandang firman Tuhan? Terima kasih Pak Esra. Dari sudut pandang kita, kitab suci kita, memang Alkitab tidak membicarakan apa-apa tentang keselamatan bayi-bayi, ya. Makanya kalau ditanya seperti itu kan saya memilih menjawab tidak tahu. Tapi misalnya orang tanya, kalau bayi saya mati, masuk surga atau tidak? Saya tidak tahu. Ditanya Ustadz, selamat masuk surga atau tidak? Oh, kalau kamu Islam, maka anakmu akan selamat. Lalu dia masuk Islam. Apa yang menyebabkan dia ngikut sana dan tidak ngikut saya? Yang dia ngikut itu bukan kebenaran. Dia tidak mempedulikan kebenaran. Yang dia pedulikanlah apa yang menguntungkan bagi dia. Ternyata, jikalau itu menguntungkan bagi dia, yaitu dengan menjadi Islam, anaknya juga masuk surga. Kalau begitu itu untung. Sedangkan yang Kristen, ini nggak jelas. Ya sudah, saya milih ini saja. Saya masuk Islam supaya anak saya selamat. Nah itu dia memilih sesuatu yang menguntungkan. Tapi yang menguntungkan apakah benar? Nah itu menjadi persoalan. Ya, jangan-jangan justru pilih yang menguntungkan. Bukan kamu untung, ya, tapi malah anakmu tidak selamat, kamu juga tidak selamat. Ya, sekarang gini, kalau COVID begini ya, lalu banyak orang sakit, banyak orang mati kan, terus saya ditanya, kira-kira kalau jadi Kristen begini berdoa minta sembuhkan dari COVID, Tuhan sembuhkan nggak? Saya bilang, ya Tuhan bisa sembuhkan, bisa juga tidak. Tergantung Tuhan. Kalau Tuhan mau kamu sembuh. Kalau Tuhan tidak mau, kamu mati. Lalu dia tanya kepada pemeluk agama A. Kira-kira kalau COVID begini, saya menurut agamamu, Tuhanmu, dewamu sembuhkan semua. Dewa saya sembuhkan semua. Berarti lebih untung. Kalau begitu saya masuk agama itu saja. Ya silakan, kamu masuk. Tapi itu kamu memilih yang untung. Nah, orang yang memilih berdasarkan keuntungan dan bukan kebenaran itu bahaya. Karena jangan-jangan keuntungan hanya konsep. Tapi benar atau tidak. Nah, jadi kita tidak usah terlalu pusingkan dengan itu ya. Kalau kamu yang mau cari itu kebenaran atau keuntungan, ya. Tuhan, apakah Tuhan selalu jawab semua doa, kabulkan semua permohonan kita? Oh tidak, menurut agama saya tidak. Kalau begitu tidak ada jaminan. Lalu tanya di sana, apakah Tuhan kabulkan semua? Dia kabulkan semua. Kalau begitu masuk sana saja. Ya silakan kamu masuk. Berarti kamu memilih berdasarkan keuntungan, bukan kebenaran, ya. Nah, tapi walaupun kelihatannya saya tidak bisa memberikan jaminan seperti itu bahwa Tuhan jawab semua, kabulkan semua doa, tapi itulah yang benar. Karena memang tidak ada jaminan bahwa Tuhan mau berikan semua. Ya, Bapak manakah yang anaknya minta roti dia kasih batu? Kalau kita minta roti tidak mungkin Tuhan kasih batu. Tapi kadang-kadang kan kita nih yang minta batu, kita tidak minta roti. Kita minta batu yang modelnya kayak roti. Nah, lalu kalau Bapak surgawi itu kabulkan semua, kita makan batu.
Tapi karena dia baik, maka dia bilang, nah, yang kau minta ini hanya batu yang mirip roti. Karena aku Bapa yang baik, aku tidak kasih kau, tidak gigimu patah. Nah, gitu kan. Nah, mau Tuhan yang bagaimana? Mau Tuhan yang mengatur saya, atau Tuhan yang bisa diatur oleh saya? Ya, kalau Tuhan yang diatur oleh saya kan menguntungkan. Tapi kalau Tuhan yang mengatur saya, ya itu Tuhan yang benar. Nah, kamu mau pilih Tuhan yang benar atau Tuhan yang menguntungkan? Nah, masalahnya sekarang ada banyak pendeta hanya berkhotbah tentang Tuhan yang menguntungkan. Nah, itu masalah. Oh, kalau COVID begini pasti sembuh dalam nama Yesus, darah Yesus. Ternyata mati. Akibatnya apa? Orang mulai kecewa. Ya, ini pendeta jamin semua pasti sembuh, ternyata mati. Dan banyak orang mati. Lalu belum lagi kalau sudah begitu, oh itu mati itu karena kurang beriman. Itu sialan itu ya. Kita sudah beriman sungguh-sungguh lalu dia tidak beriman lagi ya. Nah, itu banyak orang Kristen jadi korban tuh karena khotbah-khotbah tentang Tuhan yang menguntungkan, bukan Tuhan yang benar. Makanya kalau saya berdoa untuk orang sakit tuh, ya pertama-tama saya kasih tahu dulu bahwa ini kamu bisa saja tidak sembuh loh, bisa saja mati loh. Nah, itu lalu injili dulu. Karena ada kemungkinan kamu mati, maka mending kamu terima Yesus dulu. Supaya kalau ternyata kamu mati, kamu safe lah. Tapi ternyata tidak mati, dan saya harap kamu tidak mati, kamu bisa hidup untuk Tuhan. Nah, setelah pasti bahwa kalau kamu mati pun kamu selamat, baru sekarang mari kita berdoa kesembuhan. Setelah minta kesembuhan, nah janganlah kehendak kami, kehendakmu jadilah. Jadi kalau dia mau hidup atau mau mati, ya kalau aku hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Begitu. Tapi sekarang semua hampir kebanyakan ya pasti sembuh. KKR juga begitu kan, datanglah bawa yang buta, lumpuh, tuli, sekarang pasti disembuhkan. Habis itu KKR banyak yang tidak sembuh, tidak ada yang persoalkan. Nah, itu yang bikin susah orang. Makanya ada orang yang jadi korban khotbah semacam itu, waktu anaknya mati, dia percaya, itu di Surabaya. Anaknya mati, dia percaya Tuhan akan bangkitkan. Maka dia tidak mau kubur anaknya. Kalau orang acara duka begitu, bikin kebaktian penghiburan. Dia bikin kebaktian pembangkitan. Tiap malam itu berdoa untuk bangkit. Dalam nama Yesus. Suruh bangkit, tidak bangkit juga. Tidak mau kubur juga. Sudah lewat berapa hari, mayat mulai membusuk. Terpaksa kubur. Tapi setelah kubur, dia murtad, tinggalkan Tuhan. Karena katanya Tuhan ingkar janji. Pertanyaannya, kapan Tuhan janji bahwa anak yang mati pasti bangkit? Tuhan tidak pernah janji. Ya, tapi pendeta bilang begitu, itu pendeta yang goblok itu. Pendeta yang janji, bukan Tuhan yang janji. Ya, berapa banyak orang murtad tuh gara-gara pemberitaan yang salah seperti itu. Jadi, ya terserahlah kalau dia mau masuk, tapi kalau saya ada kesempatan ngomong dia, saya hanya ngomong, kamu mau pilih Tuhan yang benar atau Tuhan yang menguntungkan? Kamu mau mengikuti ajaran yang benar atau ajaran yang menguntungkan, pilihan ada di tanganmu. Ya, begitu. Terima kasih, saudara sudah menyaksikan cuplikan diskusi bersama Pendeta Esra Soru. Jangan lupa segera mendaftar dengan klik link pada caption sekarang juga. Informasi selengkapnya ada pada image di akhir video ini.